Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Guru Novi dari SD Negeri Sadang Wetan. Bu Guru akan mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1 pelajaran kedua. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, senang, ceria, soleh, solihah, dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Iya, baik anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita sapa dulu teman-teman kita yang sedang belajar dari rumah. Khususnya teman-teman kita yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, ketika nanti Ibu Guru bertanya, bagaimana kabarmu? Maka jawab dengan baik. Bisa dilakukan bersama? Baik. Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Baik, pinter. Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Baik, bagus. Hai kawan, berbahagialah jadi anak Indonesia. Hai kawan, tetap bersemangat walau belajar dari rumah. Pinter anak-anak semua. Iya, jadi walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat, terus berkaya supaya menjadi anak yang hebat. Iya. Anak-anak, kenapa kita dianjurkan untuk belajar di rumah? Ya, semua sudah pada tahu ya, karena saat ini sedang masanya pandemi COVID-19 yang penularannya semakin cepat ketika kita saling belajar bertatap muka. Nah, untuk itu kita diwajibkan belajar di rumah. Nah, Bu Guru selalu mengingatkan, tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak semua agar selalu menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya, Bu Guru ingatkan ya. Yang pertama, kita harus selalu rajin cuci tangan. Menggunakan apa? Menggunakan sabun. Nah, yang kedua, setiap kali kita mau bepergian, kita harus selalu menggunakan masker. Nah, yang ketiga, kita harus selalu jaga jarak. Kita harus menghindari dari kerumunan orang banyak. Oke, bisa dipahami anak-anak? Iya. Next. Ya, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang iman kepada Allah, ya. Oke, sebelumnya ya. Ya. Di sini Bu Guru akan mengajarkan tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa dapat memahami Allah itu ada melalui alam semesta. Nah, siswa dapat memahami Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Dan siswa dapat membaca Asmaul Husna, ada Al-Bashir, Al-Adru, dan Al-Azim. Oke, next. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Anak-anak semuanya, ayo kita lafalkan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, demikian doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita akan diberi kelancaran, kemudahan, dan pemahaman dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, next.
beriman kepada Allah. Namun sebelumnya kita ulas kembali pelajaran kita minggu lalu. Apakah anak-anak masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya, betul sekali. Pembelajaran kemarin adalah membaca surat Al-Falaq. Anak-anak masih ingat apakah artinya surat Al-Falaq? Ya, Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Di mana dijelaskan di dalam surat Al-Falaq itu banyak sekali kejahatan. Apa saja kejahatan itu? Ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam, ada kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar selalu sering membaca surat Al-Falaq. Agar apa? Agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ketika sedang dalam perjalanan. Ya, itu sekilas Bu Guru mengingatkan pelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi hari ini, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman adalah artinya percaya. Beriman yaitu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Berarti beriman kepada Allah adalah percaya adanya Allah itu ada. Oke anak-anak, bisa dipahami? Oke, next. Ya, terus bagaimana kita dapat mengenal Allah? Ya, di sini ada 3 cara kita bisa mengenal Allah. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nanti kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anak. Ya, anak-anak bisa dilihat ada gambar apa saja di situ. Mengenal Allah melalui alam semesta. Di sana ada gambar-gambar benda mati ya. Ada apa saja ya sebutkan? Ya, ada buku, ada komputer, ada meja, ada kursi, ada batu, dan ada gedung. Itu adalah benda-benda di alam semesta yang benda mati. Nah, oke, next. Nah, sekarang kita mengenal Allah melalui alam semesta, melalui benda hidup. Di sana ada pohon, ada macam-macam binatang, ada burung, ada sapi, ada harimau, ada ayam, dan ada manusia seperti ibu guru dan juga anak-anak semuanya. Dan tentunya juga ya, ada gunung, ada langit, ada matahari. Semua itu adalah ciptaan Allah. Itu menandakan bukti bahwa Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Nah, selanjutnya kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, Al-Quran itu siapa yang tahu kitab sucinya umat apa? Ya, Al-Quran itu kitab suci orang Islam. Kitab sucinya umat Islam. Nah, Al-Quran itu adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran itu berisi tentang pedoman anak-anak. Pedoman apa? Pedoman hidup bagi umat Islam di dunia. Seperti adab mau makan, mau minum, mau tidur, mau bepergian, semuanya sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Oke anak-anak, semuanya paham? Nah, sekarang kenapa kita mengenal Allah melalui Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102 juga sudah dijelaskan. Coba sekarang anak-anak buka bukunya ya. Ya, anak-anak yang sedang belajar di rumah, kita simak ya. Coba dibuka bukunya di dalam
buku pendidikan agama Islam kelas 4, halaman 14, yaitu pelajaran kedua tentang beriman kepada Allah. Di sana, di dalam halaman 14, di sana ada surat Al-An'am ayat 102. Bisa disimak ya anak-anak. Nah, coba sekarang kita baca lafalnya bersama Bu Guru. Di rumah disimak dan ditirukan ya anak-anak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-An'am ini sudah dijelaskan bahwa yang menciptakan alam raya ini dan seluruh isinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus percaya bahwa adanya Allah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran melalui alam semesta. Oke anak-anak, semuanya bisa dipahami ya. Baik, sekarang yang ketiga. Ya, sekarang yang ketiga, oke next. Ya, yang ketiga kita mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Coba, anak-anak masih ingat apa tidak di pembelajaran sebelumnya, di kelas sebelumnya, kita sudah belajar tentang Asmaul Husna bukan? Ya, coba apakah arti dari Asmaul Husna? Iya, betul sekali. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Apa anak-anak? Coba disebutkan lagi. Nama-nama yang indah, nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Ya, itu arti dari Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Ya, betul. Jumlahnya ada 99. Nah, di sini kita akan mempelajari Asmaul Husna. 3 nama Asmaul Husna ya. Yang pertama ada Al-Bashir. Artinya Maha Melihat. Apa anak-anak sebutkan? Al-Bashir artinya Maha Melihat. Yang kedua ada Al-Adlu yang artinya Allah yang Maha Adil. Sebutkan. Al-Adlu artinya Allah yang Maha Adil. Dan yang ketiga adalah Al-Azim yang artinya Allah yang Maha Agung. Ucapkan sekali lagi, Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Nah, dari ketiga Asmaul Husna tadi, oke, boleh diulang lagi yang tadi ya, yang Asmaul Husna. Baik, ya, dari ketiga Asmaul Husna ini, kita akan pahami satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada Al-Bashir. Al-Bashir itu adalah Maha Melihat. Apa maksudnya anak-anak? Ya, Allah itu selalu melihat kita, semuanya, perbuatan kita semuanya itu diawasi oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah selalu melihat kita. Untuk itu, anak-anak harus selalu hati-hati dalam berkata, dalam bertindak, dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya. Yang kedua yaitu Al-Adlu. Apa itu Al-Adlu? Allah yang Maha Adil. Maksudnya apa anak-anak? Ya, Allah itu Maha Adil. Allah itu selalu memberi rezeki kepada semua makhluknya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah selalu memberikan
rezeki kepada setiap makhluknya. Contoh, kepada manusia, Allah memberikan rezeki. Dan juga kepada tumbuhan, Allah menurunkan hujan supaya tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Begitu juga kepada hewan, Allah juga demikian, selalu memberikan rezeki untuk makanan hewan. Ya, baik, itulah arti dari Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Bisa diulangin sekali lagi? Al-Bashir artinya Maha melihat. Al-Adlu artinya Allah yang Maha adil. Dan Al-Azim artinya Allah yang Maha agung. Oke, next selanjutnya. Nah, sebelum Ibu Guru memberikan tugas, mungkin kita kasih kesimpulan dulu ya dari awal sampai akhir tentang pelajaran kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita harus tahu ya arti daripada iman. Nah, di sini iman itu adalah iman kepada Allah itu adalah merupakan rukun iman. Apakah anak-anak tahu iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, kalau lupa Bu Guru ingatkan kembali nih ya. Bu Guru mau mengingatkan rukun iman itu dengan lagu. Kita nyanyi bersama ya. Ya, buat anak-anak yang sudah tahu lagunya, di rumah boleh ya bareng-bareng nyanyi bersama Bu Guru. Yang belum tahu lagunya, boleh didengarkan dahulu, nanti baru ditirukan. Oke? Ya, lagunya adalah rukun iman. Ya. Iman letaknya di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang keenam. Bahagia bila mengimaninya. Bahagia bila mengimaninya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, itu adalah nyanyian rukun iman, bisa dipelajari di rumah ya anak-anak. Nah, baik. Rukun iman kita sudah tahu bahwa iman kepada Allah itu adalah merupakan rukun iman yang pertama. Ya, betul sekali. Ya, mungkin anak-anak mau diulang kembali nyanyiannya. Ada yang belum hafal? Boleh ya diulang sekali lagi ya, biar anak-anak itu menyimak ya. Anak-anak itu belajar di rumah dan menyimak. Oke, sekali lagi yuk kita nyanyi lagi yuk. Oke, judulnya rukun iman. Iman letaknya di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang keenam. Bahagia bila mengimaninya. Bahagia bila mengimaninya. Nah, sudah bisa anak-anak? Ya, nanti bisa ditirukan kembali ya bersama teman-teman di sekelilingmu. Baik, Bu Guru juga punya kisahnya, kisah tauladan tentang apa? Tentang beriman kepada Allah. Nah, kisah tauladan ini adalah dari sang anak penggembala. Oke, sudah tahu ceritanya? Nah, seperti ini kisahnya. Pada suatu hari, sang khalifah Umar ya sedang berjalan-jalan menuju ke Mekah bersama seorang temannya.
Nah, ketika itu tiba-tiba bertemu dengan seorang pengembala kambing. Kambingnya banyak sekali. Nah, kemudian sang Umar pun, sang khalifah itu berkata kepada anak tersebut, "Nah, nak, kambingnya banyak sekali. Bolehkah salah satu kamu jual untukku?" Kemudian, apa tanya sang anak itu? "Tidak, ini bukan milik saya, Tuan. Ini adalah milik majikan saya. Saya hanya dibayar sebagai pengembala kambing saja, Tuan." "Oh ya? Apakah tuanmu akan tahu ketika salah satu saja kambingnya kamu jual untukku?" "Tuanmu tidak akan tahu. Apakah tuanmu akan menghitung kambing yang banyak sekali ini?" Nah, itu bujuk sang khalifah kepada sang anak pengembala. Tetapi sang anak gembala pun berpikir, "Memang tidak sih, majikan aku tidak pernah menghitung kambingnya ada berapa. Kalau ada yang mati pun tidak pernah ketahuan. Mana ya? Ayolah, jual satu saja untukku," kata sang khalifah. Kan tetapi betapa terkejutnya sang khalifah ketika mendengar jawaban dari si anak pengembala. "Tuan, apakah Tuan akan mengajariku untuk berbohong?" "Kenapa berbohong? Bukankah Allah Maha melihat? Allah akan melihat semua perbuatan kita, Tuan. Aku tidak mau menjual kambing majikanku kepada Tuan." Masya Allah. Mendengar perkataan dari sang anak itu, sang khalifah pun sangat terkejut dan sangat merasa bahagia karena masih ada anak yang sangat jujur. Kemudian sang anak pun dipeluk erat oleh sang Umar, ya, sang khalifah. Kemudian sang khalifah meminta agar diantarkan ke majikannya. Ya, kemudian sang khalifah pun diantar oleh sang anak untuk bertemu majikannya. Ya, ketika bertemu majikannya, sang khalifah membeli anak tersebut dan dimerdekakannya si budak tersebut. Nah, itulah tauladan kisah yang baik agar kita selalu berbuat jujur, karena Allah selalu melihat perbuatan kita. Baik anak-anak, bisa dipahami? Ya, demikian pembelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini anak-anak. Namun sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ada tugas buat anak-anak semuanya, ya. Nah, tuliskan pada buku tugasmu ya. Siapkan buku tugas kalian masing-masing dan catat tugasnya. Yang pertama, apa artinya beriman kepada Allah? Sudah dicatat anak-anak? Bu Guru ulangin ya. Apa artinya beriman kepada Allah? Baik. Soal yang kedua. Melalui apa saja kita dapat mengenal Allah? Baik. Kita ulang kembali. Melalui apa saja kita dapat mengenal Allah? Ya, sudah dicatat anak-anak? Baik, dilanjut ke soal yang ketiga. Sebutkan arti dari Asmaul Husna, yaitu Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Aziz. Oke? Ulangin ya. Sebutkan arti dari Asmaul Husna. Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Aziz. Baik anak-anak, itu tugas buat dikerjakan di rumah bersama teman-teman juga boleh, bersama orang tua juga boleh di rumah. Yang penting terus semangat mengikuti pembelajaran online dan juga mengikuti pembelajaran yang dikasih oleh Bapak Ibu guru semuanya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, anak-anak semuanya juga selalu menjaga kesehatan di rumah.
Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari Ibu Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.